Assalamualaikum. Ibu. Hai, Dek. Sini duduk. Gimana nak tesnya tadi nak? Alhamdulillah. Lancar. Iya. Jadi ini di sini sekarang kita berkumpul semuanya mau membicarakan tentang harta peninggalan dari ayah. Nah, beberapa bulan yang lalu kan ayah sudah meninggal dan meninggalkan harta warisan. Harta warisan yang ditinggalkan ayah itu ada 200 juta dan ada 3 bidang tanah yang masing-masingnya itu 100 meter persegi. Jika dinilaikan semuanya sebesar 500 juta rupiah. Nah, gimana? Langsung saja Bu, saya sebagai anak laki-laki pertama dan satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga ini, sesuai dengan aturan dan ajaran hukum Islam bahwa anak laki-laki itu berhak mendapatkan 2/1 dari anak perempuan. Maka saya akan mendapatkan harta warisan yang lebih banyak dari Vika dan Dila. Tunggu dulu, Mas. Kalau seperti itu aku nggak setuju dong. Kan kalau seperti itu kamu dapat 2 bagian, sedangkan aku sama adik itu cuma dapat 1 bagian. Itu pun dibagi 2. Jadi aku nggak setuju kalau pembagiannya seperti itu. Iya, Mas. Zaman kan juga sudah berubah. Perempuan juga harusnya punya hak yang sama. Lagi pula kan itu juga masih ada. Harusnya ya disamaratakan. Ini bukan soal zaman, Dek. Ini soal ajaran Islam. Kita sebagai orang Islam, kita harus patuh dan tunduk pada ajaran Islam, di mana seorang laki-laki itu berhak mendapatkan harta warisan lebih banyak dari kalian. Toh, aku ini sudah bicara dengan kakek. Bukan begitu kan, Kek? Iya, Nak. Jadi gini, daripada kita bertengkar, merusak keluarga kita, bagaimana kalau umpamanya konsultasi ke pihak yang lebih kompeten di ahli waris? Ibu ada teman, bagaimana Kek? Apakah Kakek setuju ini? Oh, berarti udah jelas ya dia mampu untuk menangani kasus ini. Ya, insya Allah mampu Kek. Iya, monggo. Bagaimana? Hapsi, Vika dan Dila? Oke lah, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya setuju. Ya, Ibu telepon teman Ibu dulu ya. Iya. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Ibu Aira? Iya, benar. Maaf sebelumnya, ini dengan siapa? Ini dengan Ibu Ines. Iya, ada apa ya, Bu Ines? Jadi saya ingin melakukan konsultasi dengan Ibu Aila mengenai sengketa waris yang ada di keluarga saya. Apakah bisa ya Ibu? Oh, iya, bisa. Besok Ibu bisa langsung ke rumah saya ya. Iya, baiklah Ibu, terima kasih. Sekitar jam berapa ya Bu? Sama-sama. Bu, Ya, sekitar jam berapa ya Bu? sekitar jam 8 saya ada di rumah. Oh, baiklah. Iya Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi besok kita jam 8 ke rumah Ibu Aila ya untuk melakukan konsultasi mengenai waris. Bagaimana? Semua, Bu. Iya semuanya. Oke, gini, kalau misalnya aku konsultasi sendiri ke temanku gimana? Soalnya ada temanku, namanya Bapak Arif. Dia sangat ahli juga di bidang pembagian ahli waris. Bagaimana kalau aku besok melakukan konsultasi sendiri, sedangkan ibu dan adik-adik melakukan konsultasi sama ibu? Kakek masuk terlebih dahulu ya. Kalau mengenai masalah itu sendiri, menurut kakek itu lebih baik daripada cuma mendatangkan satu ahli. Karena kan setiap orang itu berbeda pendapatnya. Mungkin itu menjadi bahan nanti kepada ahli waris
untuk merumuskan gimana caranya pembagian mengenai tentang hak waris itu sendiri. Mungkin itu dari kakek. Ya, berarti Ibu besok bersama dengan Vika dan Dila jam 8 datang ke rumah Bu Aila, dan kamu Aksi, kamu hubungi dulu Pak Arif ya. Nanti langsung konsultasi dengan Pak Arif. Nah, Iya. nanti besok malam setelah melakukan konsultasi, nanti kita berkumpul lagi di sini ya untuk mencari jalan tengah dari sengketa waris itu. Ya. Enggak tahu saya ya. Nanti lihat aja. Berkasnya sudah dibawa semua. Sudah. Tidak ada yang ketinggalan. Enggak, di sini semuanya. Coba dilihat. Sudah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bu Ines. Iya betul. Iya, silakan Bu Ines. Ya, terima kasih. Oh, ya iya. Gini Bu Aila, jadi maksud kedatangan kami itu ingin membicarakan tentang sengketa waris di keluarga kami. Oh iya. Jadi gini, suami saya itu beberapa bulan yang lalu itu meninggal. Nah, dan meninggalkan harta warisan uang sebesar 200 juta dan ada sekitar 3 bidang tanah yang luasnya itu masing-masingnya 100 meter persegi. Nah, lalu total dari semua warisan suami saya itu totalnya 500 juta rupiah. Nah, permasalahannya itu ini anak saya yang nomor 2 namanya Vika dan ini nomor 3 namanya Dila itu menginginkan hak waris itu dibagi rata, jadi 50%. Nah, sedangkan anak saya yang pertama ada cowok namanya Hapsi, dia itu menginginkan pembagian waris itu sesuai dengan ketentuan di hukum perdata Islam. Nah, ya kan kalau di hukum Islam itu 2:1, dan cowok kan lebih banyak, jadi tidak terima kalau adik-adiknya itu dapat bagian yang sama. Itu gimana ini Bu? Baik, jadi gini, di Indonesia itu hukum waris sendiri itu ada mengandung 2 hukum, di mana ada hukum Islam dan hukum positif. Memang di hukum Islam itu pembagiannya laki-laki dan perempuan itu kurang sama. Jadi laki-laki itu 2 dan perempuan itu 1. Jadi 2:1. Sebenarnya itu di dalam Islam itu sudah adil. Akan tetapi ada juga hukum positif. Nah, itu warisnya itu bisa dibagi rata. Terkait menggunakan hukum Islam dan hukum positif itu dikembalikan kepada keluarganya ibu masing-masing. Jadi mau menggunakan hukum Islam atau hukum positif itu terserah, sesuai kesepakatan. Seperti itu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Gimana dong, Bu, kalau kayak gini? Ini masalahnya itu anak pertama saya itu nggak terima kalau umpamanya dibagi sama rata. Gimana pendapat dari ini, Ibu konsultan ini? Kembali lagi, yang barusan itu sesuai kesepakatan keluarga, di mana keluarga itu yang biar tidak merasa kalau itu tidak adil pembagiannya, jadi harus dirundingkan kembali. Seperti itu. Jadi keluarganya ibu itu dirundingkan terdahulu, habis itu kesini lagi. Ya udah deh, Bu, kan kita rundingan dulu. Ntar Mas Hapsi kan itu kan kesana lagi. Jadi kita pulang dulu rundingan sama kakek semua. Besok kesini lagi. Iya benar. Iya deh. Ya, berarti mungkin itu saja dulu ya. Terima kasih Bu Aila atas masukannya. Iya, sama-sama Bu, semoga cepat menemukan jalan keluar. Halo bro. Ya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Dari mana? Ini bro, tadi dari salah ya. Ini. Ada apa? Sampean kan sebagai teman saya dulu, sampean itu dikenal sebagai sosok yang pintar. Dan saya kenal ya sekarang, sampean itu memiliki kredibilitas menjadi seorang konsultan. Oh ya. Gimana? Jadi di sini saya datang membawa permasalahan tuh. Masalahnya itu gini, di keluarga saya, ayah saya itu beberapa bulan yang lalu beliau meninggal dan meninggalkan harta warisan sebesar 500 juta.
Nah, sesuai dengan ajaran Islam yang saya tahu, itu anak laki-laki itu mendapatkan warisan lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Benar kan, bro? Nah, 2 banding 1 kan, bro? Iya. Nah, tetapi adik saya, tahu kan adik saya Afika dan Dila itu, nah itu gak mau, bro, kalau dibagikan harta warisannya itu sesuai dengan ajaran Islam. Padahal kan saya itu punya istri, dan istri saya itu sedang mengandung, bro. Nah, saya kan butuh uang. Nah, sesuai dengan ajaran Islam, itu berhak saya mendapatkan harta warisan lebih banyak. Menurut sampean gimana, bro? Ya mas, kalau menurut saya itu ya Mas Hapsi, itu semua tergantung para persetujuan dari keluarganya Samian, persetujuan dari adiknya Samian sama Samian sendiri. Kalau di antara mereka itu gak ada yang setuju atau gimana, itu tidak bisa. Nah, Samian itu harusnya musyawarahkan dulu sama adiknya Samian. Memang di Al-Quran itu sudah dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 11. Di situ sudah tercantum bagaimana Islam itu membagi ahli warisnya itu. Nah, kalau di Islam sendiri itu 2 banding 1, lebih banyak yang laki. Kalau memang di hukum positifnya sendiri itu sama rata. Nah, jadi itu tergantung di Samian sendiri. Gak bisa Samian ke sultan lain, ke ini gak bisa. Memang itu harus persetujuan antara Samian itu sama adiknya Samian. Gitu. Mau menggunakan hukum positif atau hukum Islam. Kalau hukum Islam itu 2 banding 1 emang. Kalau hukum positif sama rata. Tapi kebanyakan masyarakat sekarang itu menggunakan hukum yang positif mas, sama rata gitu. Oh, jadi ada kemungkinan apa yang ditawarkan oleh adik-adik aku itu benar ya, bro? Iya. Oke. Tapi memang maunya adiknya Samian itu gimana pembagiannya? Ya disamaratakan itu Samaratakan tadi, bro. kan ya. Tapi ini dikembalikan di keluarga saya dulu ya. Iya. Karena di keluarga saya itu harus ada musyawarah lagi kan ya, bro? Iya. Oke. Ya ada, bro. Makasih ya, bro. Iya. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam mas. Tadi Mas kan konsultasi ya sama teman Mas ya, sama Mas Arif, itu perihal pembagian harta warisan. Nah, kata Mas Arif, konsultan teman Mas itu, dia bilang kalau misalnya di dalam hukum yang ada di Indonesia itu pembagiannya itu bisa menggunakan hukum Islam dan juga bisa menggunakan hukum positif. Artinya kalau di hukum Islam itu kita mendapatkan bagian dari warisan ayah itu lebih banyak dari Vika dan Dila. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan hukum positif, kita akan mendapatkan sama rata. Jadi kemungkinan besar untuk mendapatkan harta yang banyak itu kita bisa dapatkan dengan menggunakan hukum Islam. Bagaimana? Ya kalau aku sih setujunya ya mas, ngambil itu hukum Islam aja. Kamu dapat yang lebih banyak aja mas daripada adik-adikmu. Aku nggak setuju kalau mereka dapat sama rata. Ide bagus sih, tapi apakah mereka setuju dengan itu? Setuju sih, kan kamu anak pertama. Ngomong aja dah dulu mas. Oke dah, gimana kalau kita ke rumah ibu sekarang? Kita bicarakan apa yang telah aku dapatkan dari Mas Arif tadi, perihal yang itu aja yang kita omongkan. Kalau misalnya kita itu harus membagi harta warisan berdasarkan hukum Islam, di mana aku lebih banyak mendapatkan harta warisan. Jadi kita nanti akan mendapatkan banyak harta. Gimana? Ya setuju, tahu ya. Kamu harus dapat bagian yang lebih banyak dari mereka. Iya, tenang aja. Kita bicarakan ke keluarga aku dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumpul semua ya? Iya. Jadi kan ini kita sudah kumpul semua. Kemarin kan kita sepakat untuk berkonsultasi kepada pihak yang berkompeten. Vika bersama ibu kan kemarin sudah ke Bu Aila ya, dan kan Hapsi sudah ke temannya yang ahli itu kan katanya ya.
Gimana hasilnya ini? Hasil dari, coba ceritakan kita hasil konsultasi kemarin. Oh iya, jadi kan kemarin aku sama ibu sama adik kan berkonsultasi gitu ya. Itu katanya Bu Aila selaku konsultan itu mengatakan kalau kita itu ya bisa aja menggunakan pembagian waris dengan hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia. Itu juga harus sesuai kesepakatan kita bersama juga. Jadi nggak bisa kita menentukan pembagian waris sesuai keinginannya kita sendiri, itu nggak bisa, ya kan Dek ya? Mas ini sudah melakukan konsultasi kepada teman Mas, namanya Bapak Arif. Dan beliau itu berkata bahwa pembagian hukum waris itu sangat dianjurkan menggunakan hukum Islam karena sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan dalam ajaran Islam. Kita kan sebagai orang Islam. Jadi di dalam ajaran Islam itu menurut teman Mas, Bapak Arif, bahwa laki-laki itu berhak mendapatkan 2:1. Kebetulan Mas juga sekarang punya istri dan memiliki tanggung jawab besar kepada istri Mas. Bukan begitu, Bu? Jadi saya sebagai anak laki-laki pertama dan satu-satunya anak laki-laki berhak mendapatkan warisan 2:1 di antara adik-adik kita. Saya juga setuju dengan pendapatnya Mas. Soalnya kan yang biayain pendidikannya Vika sama Dila kan juga suami saya. Jadinya Mas juga berhak mendapatkan harta yang lebih banyak dibandingkan adik-adiknya. Seperti itu. Betul. Jadi gimana, Kek? Ya, jadi memang betul kalau menurut hukum Islam itu mengenai perihal pembagian waris memang seperti apa yang telah dikatakan oleh Naabsi. Cuma kan dari keluarga kita sendiri itu ada 4 anak, jadi kita harus mendengarkan apa hasil dari konsultasi dari Nafika terlebih dahulu ketimbang sampai langsung memutuskan bahwasanya hukum Islam itu benar. Mungkin kayak gitu kalau dari kakek. Jadi gini ya Kak ya, tadi kan aku juga sudah ngejelasin di awal gimana hasil konsultasinya kemarin. Nah mungkin kakek setuju terkait pembagian waris jikalau menggunakan hukum Islam. Nah tapi dari aku sama adik tetap nggak setuju, tetap kita merasa nggak adil gitu loh. Gini ya, waris itu bukan cuma soal harta, nak. Dengerin penjelasan Vika juga ini. Waris itu juga tentang gimana caranya kita itu menjaga keharmonisan keluarga itu tetap utuh. Nah, kalau umpamanya dengan waris keluarga kita itu semakin terpecah belah, apa gunanya harta itu, nak? Iya kan, Kak? Ya, ya mungkin dari pendapat ibu kalian itu memang benar dengan hal itu. Karena kan dalam tradisi kita sendiri, mulai dari nenek moyang, itu udah memakai tradisi memusyawarahkan suatu hal yang itu berbentuk konflik maupun sengketa itu sendiri. Jadi menurut kakek, ya, dari pandangan hukum Islam, hukum positif itu sebenarnya sama atas pengambilan ketentuan yang telah ditentukan oleh masing-masing hukum. Namun di balik itu semua kita pasrahkan saja ke keluarga kita secara musyawarah yang mufakat. Yang akhirnya kita sesama keluarga atau sesama saudara kandung itu hubungan itu tidak terpecah karena hanya salah satu hal yang sepele. Jadi ketimbang kita terpecah, mending kita musyawarahkan secara mufakat yang dari pihak Naabsi dan Nafika dengan Nabila itu legowo dengan apa yang diputuskan nantinya. Ya saya serahkan lagi kepada kalian sebagai ahli waris. Mungkin itu dari kakek. Sudah Mas, Dek Dila, Dek Vika, bagaimana kalau saya mau mendatangkan penilaian ahli biar masalahnya bisa cepat terselesaikan. Gimana Kek, Ibu? Kalau ibu sih setuju-setuju aja. Kalau kakek? Ya sama setuju.
Udah kalau gitu saya mau nelpon dulu. Iya, Ya. silakan nak. Assalamualaikum Pak Siti. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Bapak, apakah Bapak bisa hari ini mendatangi kediaman Bu Ines? Oh, iya ya. Sebentar. Mungkin sekitar 20 menitan saya ke sana ya. Soalnya ini masih ada kerjaan. Jadi gimana? Iya Bapak, gak apa-apa. Oh iya ya, saya ke sana 20 menit lagi ya. Iya, saya tunggu ya Bapak. Waalaikumsalam. Monggo. Jadi gini Pak, alasan kami mengundang Bapak ke sini itu ingin meminta pendapat mengenai sengketa waris yang ada di keluarga kami. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu suami saya itu meninggal. Nah, saya mempunyai anak, 3 orang anak. Yang ini yang pertama namanya Hapsi, lalu yang kedua Vika, dan yang ketiga ini namanya Dila. Nah, ini juga masih ada kakek saya, bapak dari suami saya. Nah, lalu suami saya itu meninggalkan warisan itu ya kurang lebih 500 juta. Permasalahannya itu muncul karena anak saya Hapsi ini menginginkan pembagian waris itu sesuai dengan hukum Islam, yaitu 2/1. Nah, sedangkan adik-adiknya ini Vika dan Dila nggak terima Pak, karena menurut mereka harus dibagi rata 50-50 gitu. Nah, menurut Bapak gimana nih Pak? Oh iya, Solusinya? sebelumnya saya mau tanya, si pewaris mewariskan pakai surat nggak? Bapak siang. Kalau mengenai hal itu mungkin dari kakek sendiri itu sudah berwasiat dari anak kakek. Itu berwasiat bahasanya segala urusan mengenai hal waris itu diserahkan semuanya kepada kakek. Jadi di sini kita musyawarahkan, kita dengarkan pendapat ahli yang lainnya bagaimana, dan nantinya hasilnya kita musyawarahkan begitu kira-kira. Iya. Jadi kalau pembagian waris dalam sistem Islam itu ada kelebihan dan kekurangannya juga. Di mana kekurangannya itu di suatu saat nanti ketika muncul anak seseorang yang mengaku keturunan dari si pewaris, nah itu bisa menggugat, itu menjadi kekurangannya. Sementara kalau hukum positif atau hukum perdata itu biasanya dilakukan oleh non muslim atau non Islam. Namun orang muslim ya nggak apa-apa itu untuk melakukan hukum adat atau hukum perdata tersebut. Kalau hukum adat ya bagaimana biasanya lah sama-sama gitu. Ya, jadi kalau mau ke sama rata itu ke hukum perdata ya nggak apa-apa, ajukan surat keterangan ahli waris ke lurahnya masing-masing, ke lurah, baru nanti ajukan ke pengadilan negeri. Jadi bagaimana? Namun dari saya tidak bisa memutuskan sengketa ini, saya bisa menyarankan. Selebihnya saya pasrahkan kepada para pihak atau kalian semua gitu. Oh, jadi seperti itu Pak. Oke Pak, saya dan keluarga saya akan menghubungkan terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadirannya dan penjelasannya mengenai pewarisan. Oh iya, sama-sama. Ya. Monggo saya pamit dulu. Terima kasih. Ya. Monggo. Waalaikumsalam. Tapi Kek, saya tidak setuju dengan itu. Saya tetap berpegang teguh pada pembagian waris berdasarkan hukum Islam 2/1. Karena saya juga menjadi beban keluarga. Saya harus menghidupi istri saya dan juga saya harus membiayai adik-adik saya. Saya setuju dengan pendapatnya Mas Hapsi kalau seorang anak laki-laki itu harus mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan adik-adiknya. Tapi ya Mbak, aku kurang setuju kalau kayak gitu. Aku sama adik juga mempunyai hak yang sama dong terkait harta warisan
bertengkar gini, tapi kamu kayak seenaknya sendiri. Gini dek, Dila, dengarkan kakak. Bukannya kakak ini mementingkan diri kakak sendiri, tapi kamu kan tahu, kakak itu sudah punya istri sekarang. Dan kakak membiayai kuliah kamu. Jadi kakak berhak mendapatkan warisan lebih banyak, seperti apa yang telah dijelaskan dalam ajaran Islam dan apa yang telah dijelaskan oleh pendapat ahli sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Begitu Bu dan adik-adikku. Gimana kalau gini, daripada kita terus-terusan debat-debat gak nemu jalan tengahnya ya nak ya, gimana kalau mendatangkan pihak ketiga saja? Pihak ketiga siapa maksudnya Bu? Pihak ketiga ini kita menyelesaikan sengketa melewati jalur mediasi. Itu gimana Hapsi? Gak apa-apa, yang penting 2-1. Sama rata. 2-1. Sudah. Kalau menurut kakek gimana sih? Ya kalau menurut kakek ya kita kembalikan lagi ke forum Kak, karena kan tidak menemukan hasil secara kekeluargaan. Otomatis kita wajarlah kita langsung ke jalur mediasi, gak apa-apa. Berarti besok kita siap-siap bersama-sama kumpul di sini lagi ya. Sih, datang ke sini lagi ya. Kita bersama-sama ke kantor mediasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Iya, masuk aja. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Mina. Jadi maksud kedatangan saya sekeluarga ini ingin minta bantuan Bu Mina untuk menyelesaikan sengketa waris keluarga saya. Nah, jadi suami saya kan beberapa bulan yang lalu meninggal. Nah, terus suami saya itu meninggalkan harta ya kurang lebih sekitar 500 juta rupiah. Nah, permasalahannya itu anak saya, Hapsi, anak pertama, menginginkan waris itu menggunakan sistem 2:1 sesuai dengan syariat Islam ya Bu ya. Sedangkan anak kedua dan ketiga saya, yaitu Vika dan Dila, menginginkan waris itu dibagi secara rata. Jadi Hapsi mendapatkan 50%, Vika dan Dila juga mendapatkan 50%, seperti itu. Makasih penjelasannya Bu Ines. Jadi ini untuk menyelesaikan sengketa waris ya. Iya betul. Ya, sebagai langkah pertama saya minta terlebih dahulu untuk pendapat dari Mas Hapsi terkait sengketa waris ini bagaimana. Dipersilakan Bu Mas Hapsi. Jadi kalau keinginan saya Bu, saya itu berkeinginan untuk mendapatkan warisan seperti yang dijelaskan oleh ibu saya, mendapatkan 2:1 sebagai harta milik saya. Itu sesuai dengan ajaran Islam. Karena saya juga menghidupi istri saya dan saya juga membiayai adik-adik saya. Seperti itu. Cukup. Selanjutnya silakan kepada bisa Mbak Vika atau Mbak Dila untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi gini Bu, kalau dari aku sama adik itu inginnya itu warisnya ya dibagi sama rata, karena kan ya kita bertiga kan sama-sama anaknya ayah ya, jadi ya dibagi sama rata aja gitu loh, biar sama-sama mendapatkan bagian yang sama dan adil. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan ada dua pendapat ya. Menurut Mas Hapsi ini pembagian waris itu lebih baik menggunakan hukum Islam, yaitu dengan 2:1. Sedangkan menurut Mbak Vika sama Mbak Dila ini harusnya dibagi sama rata. Selanjutnya saya minta pendapat dari Bapak Miskin selaku ayah dari almarhum Bapak Ya, tadi. mungkin kalau dari saya langsung saja jelaskan mengenai tentang pembagian waris yang mana itu pembagiannya sama rata secara Ya, jadi ini kan harta peninggalannya kan totalnya 500 juta. Sedangkan Bapak Arif ini meninggalkan 3 ahli waris, yaitu ada Ibu Ines, kemudian ada 3 anak kandung yaitu Mas Hapsi, Mbak Dila sama Mbak Vika, kemudian ayahnya dari almarhum Bapak Arif. Nah, dari masing-masing ahli waris ini, istri ini mendapatkan 1/8 bagian. Sedangkan 3 anak kandung ini mendapatkan asobah atau sisa dari pembagian ahli waris itu. Sedangkan untuk ayah ini mendapatkan 1/6 bagian. Jadi ini saya hitung terlebih dahulu ya. Ini
ayah ini mendapatkan warisan sebesar 83.300. Sedangkan untuk istri ini 62.500. Sedangkan untuk anak laki-laki 236 juta. Dan masing-masing anak perempuan ini mendapatkan 59 juta. Seperti itu. Jadi ini kan kita sudah mengetahui bagiannya masing-masing ya. Bagaimana kalau pembagian waris ini dibagikan secara rata aja? Kalau secara rata saya tidak setuju. Saya tetap kekeh menggunakan hukum Islam 2/1. Jadi saya tetap tidak setuju. Emang keluarga kita kan mulai dulu pakai hukum Islam. Tapi kalau 2 dibanding 1 itu kayaknya kamu itu kebanyakan, Mas. Apalagi hidupmu kan mapan. Gimana nasibnya kita berdua? Gimana, Dik? Apakah kamu setuju kalau misalnya harta pembagiannya itu menggunakan sama rata? Ya sudah Mas, mau gimana lagi? Bagi rata aja biar gak tengkar. Oke lah. Setelah saya pikir-pikir, saya setuju dengan pembagian harta sama rata. Jadi harta warisan ayah kita bagikan sama rata aja. Baiklah, bagaimana dengan pendapat Ibu Ines? Saya setuju saja. Hatinya udah ikhlas ya hati ya. Oke, ikhlas nih. Baiklah, jadi ini sudah mencapai kesepakatan ya bahwasanya pembagian waris ini dibagikan secara rata. Saya akan merumuskan hasil kesepakatan ini dalam bentuk tertulis yang nantinya akan ditandatangani oleh para pihak. Ini dipersilakan kepada Mas Harsi, Mbak Vika, dan Mbak Dila untuk tanda tangan sendiri. Aku gak usah. Karena ini sudah mencapai kesepakatan ya, terima kasih untuk semua para pihak sudah menyepakati hasil mediasi ini. Terima kasih. Dipersilakan kepada para pihak untuk bersalaman terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Tina telah membantu menyelesaikan permasalahan sengketa waris di keluarga kami. Kalau begitu kita pamit pulang dulu ya Bu. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu. Mandi. Pendapat dari ahli Ini bukan soal zaman, ini soal tradisi. Di mana Bose ya. Aku harus ngomong dulu. Itu saja dulu ya. Terima kasih Bu Ayla atas masukannya untuk Hai guys. Assalamualaikum Mami.